يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك. Ketua DKM Masjid Darul Muttaqin yang saya muliakan, penasehat, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus kepada akhi Nabilah para ma'al Ustaz Hasan Hamdan, mudah-mudahan sehat walafiat. Ustaz Hadi Hasan Syarifuddin yang imam rutin kita, yang suaranya serak-serak basah, kalau kurang air jadi serak-serak debel. Mudah-mudahan malam ini Allah berikan rahmat buat kita semuanya, karena hakikatnya kumpul semacam ini, kata baginda Muhammad Rasulullah, berkumpul di raudhon min riyadil jannah, berkumpul di taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Turun rahmat Allah, berkah buat kita semua. Pulang dari sini dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup mulia, mati husnul khatimah. Ingin hidup bahagia kan? Bahagia dunia dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tidaklah kenikmatan dunia itu hidup ini kecuali permainan yang menipu dayakan. Ada urusan kita namanya akhirat. Makanya setelah dunia baik, wa fil akhirati hasanah, akhiratnya juga baik juga. Wafatnya husnul khotimah. Banyak yang doain setelah meninggal, Allah yarzuqna raudhah min jannah, surga tempat kembali kita. Malam ini saya sajikan satu kitab Wasiyatul Mustafa, wasiat Nabi kepada para sahabatnya dan buat kita semuanya. Nabi pernah berkata kepada sahabat beliau, termasuk sepupu beliau, menantu beliau, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib al-Wadihah. Beliau katakan, jamaah yang saya muliakan, wasiat beliau di mana beliau katakan, inni usikal yauma bi wasiyatin in anta afistaha istahamidan wa mutta syahidan wa ba'athakallahu yaumal qiyamati faqihan aliman. Suatu ketika Nabi manggil sahabatnya, sahabat juga, sepupu juga, menantu juga, tiga udah nih ya, saya ini tiga nih, sahabat, sepupu, mantu. Jarang yang begini nih, jarang saudara ya. Tapi ini luar biasa. Apa kata Rasulullah? Ya Ali, wahai Ali, katanya, inni usikal yawma biwasiyatin, sesungguhnya hari ini aku akan berikan kamu satu wasiat. Arti wasiat pesan. Jadi kita suka mesen-mesen yang bagus-bagus tuh. Lebih bapak yang udah agak banyak lemak, banyak pesan yang baik-baik gitu maksudnya. Salah satu, kalau orang yang mau meninggal suruh mesen-mesen yang baik-baik. Apa pesannya? Nak, nanti kalau ya ayah udah nggak ada umur, udah wafat, rukun sama saudara semua, itu wasiat. Nah, nanti kalau bapak wafat, tolong sholatkan, bilangin tuh orang-orang baik semua untuk mendoakan bapak. Pak, bilangin, nak, bapak wasiat nanti kalau bapak nggak ada umur,
itu ada kontrakan 5, 1 pintu kasih ustad. Buat modal dakwah gitu. Nah, sebelah sana samping masjid ada tanah 100 meter, udah wakapan buat masjid. Cakep nggak kira? Nah, samping Pondok Indah Mall 3, wah main. Ada tanah masih 500 meter, jangan dijual nak. Kenapa Pak? Itu tanah orang, jangan. Wasiat saudara. Ini wasiatnya yang baik-baik. Itu Ustaz Sarifuddin. Ini jangan wasiatnya yang jelek-jelek nak. Nanti kalau bapak nggak ada umur, adik kamu perempuan ada jodohnya, pestain 2 hari 2 malam. Panggil dangdut yang pertama, malam pertama Adela, Tasya Rosmala. Yang kedua Families Group. Kau tahu Ustadz? Karena ada di YouTube saudara. Jadi beliau mengatakan demikian. Apa nasihatnya? Beliau katakan, ini usikal yauma biwasiyatin. Sesungguhnya aku hari ini menasihat kamu. In anta hafiztaha, jika engkau menjaga nasihatku, menjaga wasiatku, pesanku, istahamidan, engkau akan hidup mulia. Hamidan, mulia. Orang kan bapak kan bisa mulia dengan ilmu, betul nggak? Ada orang bisa mulia dengan ilmu, karena ada ilmunya dimuliakan kita oleh Allah dan oleh manusia. Ada yang mulia dengan harta banyak, karena hartanya banyak melimpah, walaupun pinter-pinter enggak sih, enggak pinter, karena duitnya banyak dihormatin enggak? Duitnya banyak. Orang kalau punya duit kemana aja banyak temennya, nunjuk apa aja boleh. Mesti ditunjuk, oh mau dibangun nih, tanah kosong ditunjuk, oh mau dibeli nih. Orang kaya kalau nunjuk orang perhatiin. Ini yang repot udah miskin nunjuk-nunjuk. Lu mau nunjuk apa? Nunjuk ada. Bisa mulia dengan harta, bisa mulia dengan keturunan, bisa mulia dengan ilmu. Tapi kita pengen bahagia, mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kamu nih jaga nasihatku, katanya kamu akan hidup mulia. Ya. Wa mutasyahidan, engkau akan dimatikan dalam keadaan mati syahid. Mati syahid, mati di jalan kebaikan. Kayak bapak ibu nih lagi duduk begini, mati syahid. Lagi nyender-nyender, mati. Ada nggak kira-kira? Lagi azan kekencengan, strum sama mic-nya dia, mati. Lagi khutbah, ada nggak khutbah meninggal? Ada. Lagi sakit, itu yang apa tuh, yang awalnya pendeta jadi pembubalik tuh, Yahya Waloni kan wafat kan lagi khutbah Jumat pada hari Idul Fitri kedua, wafat lagi khutbah husnul khotimah. Oh, lagi makan, ada nggak? Ada. Lagi ngajar baca kitab, jarang. Wafat husnul khotimah. Saudara yang saya muliakan, mutasyahidan, engkau mati menjadi mati yang syahid. Wa ba'atsaqallahu yaumal qiyamati faqihan aliman, dan Allah akan angkat kamu nanti hari kiamat dalam keadaan faqihan, orang yang ngerti agama dan ngerti tentang masalah syariat agama. Mana nasihat di antaranya? Jamaah yang sama, ini nasihatnya nih. Nasihatnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, tamanna Jibrilu an yakuna min bani Adam li sab'i khisalin. Wahai Ali, wahai kita semua yang lagi ngaji di Masjid Darul Muttaqin di hari Sabtu yang jatahnya setahun sekali pembukaan sama penutupan,
Emang ini jatah saya? Jadi saya ngaji di sini buka dan nutup. Jarang-jarang nih. Jarang-jarang. Lagi enak kalau buka menutup mah. Insya Allah dah. Ya, emang kegiatan banyak. Makanya tadi saya jaga nih minggu keempat saya nggak terima orang lain. Harusnya ini saya ceramah haul ini. Lagi gedean di sono sama di sini. Tapi ini langganan. Biarin dah. Yang penting pulang modal. Silaturahim ke kampung halaman sama Ustadz Hasan Hamdan karena cinta sama saya. Ya, bismillah. Dah dari sini selesai nikmat 2 taklim. Harusnya 3, 2 aja dah. Nggak usah banyak-banyak. Yang penting pulang kita ada ilmu buat kita semuanya. Ini kan enak, jarang-jarang ya ketemu lagi bintang tamu dari luar negeri. Jimmy Asidiki kan main ketemu jarang-jarang orang boleh ngikutin ngaji. Ini banyak orang tahu ini. Alhamdulillah dan sehat ya. Alhamdulillah. Ngerti bahasa saya? Oh, kirain nggak ngerti. Oh, ngaji, demen ngaji sini. Demen katanya pada San. Cakep, enak begini ngaji nih. 10 aja begini, bikin sepak bola saya nih. Apa nasihatnya jamaah yang saya muliakan? Kata beliau, kata baginda Muhammad Rasulullah, tamanna Jibrilu an yakuna min bani adama li sab'i khisalin. Senantiasa Jibril berharap, hati berharap, ingin selalu gitu ya. An yakuna min bani adama, anaknya ini manusia, kita bani Adam, manusia, anak keturunan Nabi Adam, manusia nih. Jadi kata baginda Rasulullah buat kita semua bahwa Jibril sangat berharap buat kita semua ini an yakuna min bani adama li sab'i khisalin, memperbuat 7 perkara. Tuh, 7-7 nih. Kalau bisa 7-7-nya kita kerjain nih. Mudah-mudahan Allah muliakan kita semuanya. Allah wafatkan kita dengan husnul khatimah. Ya, makanya kita berusaha dengan 7 perkara jamaah yang saya muliakan. Mana tuh 7 perkaranya? Yang pertama, as-salawatul khamsu ma'al imam. Yang pertama tuh, orang ingin mulia, ingin wafatnya husnul khatimah, ingin bahagia ketenangan jiwanya. Yang pertama kata beliau, kata Rasulullah, as-salawatul khamsu ma'al jamaati, salat 5 waktu dalam keadaan berjamaah. Ini gampang-gampang susah nih. Jangankan yang rumahnya jauh dari masjid, yang samping masjid aja kadang-kadang, maaf nih ya, saya nggak nyindir nih ya, yang lagi kebetulan aja nih. Iya, yang jauh-jauh udah sampai, yang samping masjid mas saya pakai anduk aja. Bukan di sini, bukan. Oh, ini dengan imam, dengan suara azan yang indah. Oh, suara azan yang dikumandangkan, putus subuh, enak. Besok subuh nih kan, subuh nikmat berjamaah kita. Terus dah kalau zuhur asar mungkin di kantor, ya kan, maghrib bisa di rumah dengan imam Ustadz Syarifuddin. Ini orang Hardang, orang Sunda. Suaranya enak dia, suaranya enak, masya Allah. Kalau pas tarawih itu saya tarawih dia jadi imam itu. Suaranya luar biasa, sampai ngos-ngosan. Oh, apa itu urusannya? Saya baru itu ada imam ngos-ngosan. Karena mungkin begitu semangatnya. Bayang berjamaah, kumpul bersama. Pertama, sholat kita akan meningkatkan kualitas nilai pahala kita 27 derajat.
Yang kedua akan mengangkat kekhusyuan kita. Cuman dalam sholat selayaknya imam kudu ngerti juga. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu lama. Karena kalau terlalu lama jamaah goyang tuh. Betul nggak? Jangankan sholat, khutbah aja kelamaan di belakang gerundel. Ada ketika ada orang khutbah Jumat Ustaz Hasan sampai jam 1 kurang 10. Pulang temannya udah buka baju, udah makan soto, udah ngopi, udah ngerokok 2 batang. Temannya baru datang, ditanya sama teman yang lagi sudah selesai, dari mana ente baru pulang? Anak sholat di sono di Beseno. Kok baru pulang? Iya, emang imamnya brengsek. Brengsek imam kebalamaan. Makanya sesuatu yang lama kagak nikmat dia. Kayak ngaji nih, ngaji nggak usah lama-lama ngaji mah, tergantung. Saudara yang saya muliakan, ini nih, yang jamaah tuh, sholatnya khusyuk, imamnya nyaman. Sebab kalau lama-lama kadang-kadang, apalagi yang dia baca surahnya surah yang dia nggak hafal, gitu bang, lama amat ini. Jadi tuh imam jadi ngelamun, apa jadi baca? Ada kalender kagak dibaca. Ada kaos orang, dibaca di sini MBG, katanya daging sapi, cuman baunya doang, orang diganti Royco. Tuh, Masya Allah. Jadi jangan, tapi kalau umpamanya nikmat tidak terlalu lama, sedang-sedang aja, suaranya enak, syahdu, mendayu-dayu, lebih-lebih dia ngerti, pahamnya, Masya Allah, nikmatnya sholat berjamaah. Tuh, pakaiannya biar rapi. Tuh. Jadi sholat itu ada yang namanya rukun, ada yang namanya syarat, ada yang namanya adab. Rukunnya alhamdulillah dah, syarat udah ada, cuman adabnya kadang-kadang nih, kayak beliau pakai gamis, sorban, adab. Kita mau kadang-kadang pakai baju koko, mendingan dah. Kalau pakai kaos sih bukan nggak boleh ya, cuman kurang baik aja. Kalau bisa pakai kaos yang ada apanya mah ini, kerahnya. Ini kadang sholat kaos partai dipakai. Ya Allah, Allahu Akbar, Gerindra, imamnya Golkar, berantem udah gitu. Makmumnya Bang Hasan PDI, diseruduk gitu. Jangan bayang berjamaah, nikmat adabnya, adab dari pakaiannya, keharumannya. Rasul kan harum. Maka kita kalau mau sholat disunahkan, di antaranya siwak. Laula an asyqa ala ummati la amartum bisiwak, itu kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya mereka aku wajibkan pakai siwak sebelum sholat. Tapi karena memberatkan jadi sunnah aja, minimal baju rapi, wangi tuh. Saya mau ngajar wangi, pakai spray dulu, tangan wangi, enak jadinya. Ini sholat, Masya Allah ya, ngewangi, karena Nabi wangi. Makanya kalau Nabi wangi berarti cinta sama wangi-wangian, berarti wangi-wangian hukumnya sunnah. Tuh. Satu, sholat berjamaah. Yang kedua, wa mujalasatul ulama'i. Yang kedua adalah senantiasa Jibril berharap, kalau kita ingin mulia hidup kita, mulia dunia kita, Allah bangkitkan, Allah wafatkan husnul khotimah dan kebaikan. Apa yang kedua? Wa mujalasatul ulama'i, duduk berdampingan dengan ulama, dengan guru, dengan ustadz. Ngapain ngobrol? Bukan ngaji kayak begini tuh. Ini ngaji nih.
Makanya karena udah keseringan ngajar, di sini saya bawa kitab aja dah, biar nanti pulangnya bisa diingetin gitu, ya. Kalau yang pengen kitab saya silahkan, ini cuman gak ada barisnya, jadi baca semau-maunya aja urusannya, orang gak ada barisnya urusannya. Jadi duduk sama ulama kayak begini, saya kenal, sahabat semua nih kenal, duduk kayak begini kumpul, detik, menit, sampai jam. Rahmat Allah turun buat kita semuanya. Masya Allah. Lagi ini pengajian enak, dikasih minuman mineral, dikasih snack. Kalau nggak salah kuenya 3, berubah nggak? Udah berubah? Coba Bu lihat-lihat. Oh, 4, ada peningkatan. Insya Allah besok 5 kalau bulan depan. Alhamdulillah nikmat. Iya nggak? Ya kan main lontong lagi saudara ya, sama gorengan. Itu namanya menu buka puasa sebenarnya. Nggak ada tahu isi. Ya mah yang saya muliakan, duduk nih ngaji tafsir, ngaji fiqih, ngaji hadis, ngaji akhlak tasawuf, apa aja semuanya kita ngajiin. Duduk bersama ulama kiai, insya Allah makin berkah hidup kita semuanya. Apalagi kan saya ngajarnya kan santai Pak. Saya tuh kalau ngajar nggak mau serius-serius gitu, diem dah, merengut ngatain ustad. Saya mau ngajar, kalau ngajar jangan bikin susah jamaah. Dia udah datang juga alhamdulillah. Jangan diomelin, kita girang-girang aja Pak. Kita mengaji girang-girang aja, mesem-mesem aja kayak ente, Jimmy As-Siddiqi kan main. Iya santai-santai aja ngaji, nggak usah merengut, nggak usah, tenang-tenang aja ngaji gak? Iya nggak? Kalau aus minum, emang disiapin. Kalau lapar, ntar. Tuh, jadi yang kedua katanya jamaah yang saya muliakan, duduk dengan orang-orang alim, ulama, ngaji, ntar tanya jawab kalau penting ya. Kemudian kita simak, kita resemukan, pulang kita ingat-ingat. Jadi yang kedua adalah kumpul dengan ulama. Man zara aliman faka'annama zarani, wa man safaha aliman faka'annama safahani, wa man jalasa aliman ajlastu fi amai fil jannah. Kata begini, barang siapa yang datang kepada orang alim, ulama maksudnya orang yang alim masalah agama, seakan-akan ziarah kepada baginda Muhammad Rasulullah. Makanya kalau bapak datang ke rumah guru itu seakan-akan ziarah kepada Rasulullah. Yang datang ke rumah saya tungguin, Saudara Hasan gak datang ini kan. Saya tungguin udah saya siapin Starbucks. Nah, iya datang. Barang siapa ya man safaha aliman faka'annama safahani. Barang siapa yang bersalaman dengan orang alim, yang ikhlas dengan ilmunya, seakan-akan bersalaman dengan baginda Muhammad Rasulullah. Jadi kalau masalah mau ustad yang mau biduan berubah ketusannya, bukan nyawer lagi, sedekah mau, tapi mau mana? Waman jalasa, barang siapa yang duduk sama orang alim, kata Nabi Pak, ajlasu ma'il jannah, aku akan dudukkan dia bersamaku nanti dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hadisnya al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para ikutin, bukannya ganti Nabi, bukan nerusin. Jadi nerusin guru-guru para asatidzah itu nerusin apa yang Rasul sudah sampaikan, diterusin. Kan kita kan akan nggak selamanya begini kan. Ini aja nih ya udah sehitungin yang tua-tua nih. Kelihatan nih. Tuh yang udah ubahan palente nggak ubahan nih, nggak emang begitu dari sononya. Nih yang tua-tua udah pada sehat-sehat semuanya. Udah tua-tua nggak apa-apa dah, udah pada sehat semuanya. Iya kelihatan dan ulama lain tuh ya, imamnya ya udah tua juga kayak saya juga, udah mulai bintik-bintik putih.
Kalau nggak putih ya botak, gitu doang urusannya. Ya, berat. Lama-lama kan kembali ke kaderisasi berikutnya, remaja berikutnya. Mudah-mudahan masjid ini banyak remaja yang bisa ngaji semuanya. Nikmat tuh ya. Masjidnya ini enak nih, masjid nih. Ya, gede banget ya, kagak. Ini namanya masjid apa ya? Ya, enak aja gitu, pinggir jalan. Lagi nih masjid nggak ada serem-seremnya. Betul dah. Kan ada masjid kan kalau malam dimatiin lampu gelap dah, kayak angker banget itu kan. Depannya kuburan, tempat wudhu ada kurung batang. Di sini mah enak, masya Allah. Mudah-mudahan zamannya makin berkah. Yang ketiga, satu, sholat berjamaah. Yang kedua, duduk sama orang alim. Yang ketiga, wa iyadatul maridi. Kalau pengen berkah hidup kita, wa iyadatul maridi, suka nengokin orang sakit. Ya, gini Bapak Saudara, kalau orang sakit kan ditengokin kan girang dia, bahkan bisa mempercepat kesembuhannya, gitu kan? Lagi sakit, walaupun sakitnya kadang-kadang ya luar biasa, berat, tapi kalau dia ditengokin, minimal ada kegembiraan dia buat kesembuhannya. Nah, nengokinnya juga dengan adab, dengan akhlak. Ditanya, Bapak sakit apa? Gula darah naik. Oh, yaudah Pak, sabar aja, pantang makanannya, entar juga gula darah turun gitu. Sakit apa? Darah tinggi. Ya udah, jangan makan yang asin-asin gitu. Sakit apa? Sakit lambung. Jangan makan yang pedes-pedes gitu. Jangan kebangetan jujur. Nengokin jujur banget. Sakit apa ente? Darah tinggi. Berat juga itu. Saya mau jadi tetangga lewat itu. Yang begini jangan suruh nengokin, jangan. Bikin reseh kalau begini nih. Sakit apa Pak? Gula. Waduh, kayaknya itu untuk sembuh berat. Lu jangan nengokin aja, jangan dah. Yang bikin repot orang begini nih, kasih hiburan, motivasi, bacain dia Fatihah, Al-Fatihah bitasyifa wal-afi wassalam Al-Fatihah, ya dah. Karena kebaikan kagak ada. Kenapa? Karena orang yang wafat disebut kebaikannya. Uzkuru ma'asina mautakum wa kufu an masawihim. Sebutkanlah, ceritakanlah orang-orang yang telah wafat di kalian dan kuburkanlah rapat-rapat dia punya kekhilafan dan kesalahan. Makanya sebelum wafat bergaul banyak di masjid. Punya rezeki sedekah di masjid. Ama guru, ama ustadz, kata orang Betawi, open. Tahu open Pak Arwe? Open? Apa open? Open. Bukan open. Suka nanya, open namanya. Grafia. Iya grafia, iya bener. Iya bener, open. Open tuh suka nanya, Ustadz sehat gitu. Ustadz Sarifudin punya rokok gitu maksudnya. Suka nanyain, Ustadz Amda mau nasi uduk gitu maksudnya. Itu namanya open. Arti open suka nanya, suka ngobrol, namanya open. Jangan diem aja, ngerti Jimmy? Ente open. Kalau open tuh dia tuh ya sana meninggal wafat. Itu tuh kita kudu open. Artinya open ini bukan banyak ngomong, sesuatu yang diungkapkan tentang kabar. Ustaz, apa kabarnya? Sehat, alhamdulillah, gitu ya. Mantan RW sehat, gitu aja. Pangatijo sehat. Ustaz Asar sehat. Batu cincin masih mabah gitu maksudnya. Artinya nanya yang baik-baik. Itu namanya open bahasa sayanya. Kalau tadi apa tadi bahasa apa? Kerapia. Itu bahasa apa? Jawa. Oh Jawa, nggak apa-apa dah. Yang penting artinya sama. Jangan diem ngeliat ustadz gitu kan ya. Gitu kadang itu dikatakan kita sama nengokin ngiringin jenazah. Yang berikutnya adalah wasukil ma'i. Asukil ma'i, ya ini memberi minum pada orang yang kehausan. Minum tuh. Ini termasuk panitia nih ngasih minum, dapat pahala nih. Makanya habisin minumannya. Kue, dikasih kue nih, makan.
Makan, kalau mampu makan habisin. Kalau nggak habis, berarti pinter udah ya. Nah, dikasih makanan, masya Allah. Wasukil ngasih minum. Lagi kehausan, masya Allah. Apalagi orang lagi puasa Ramadan, ya. Begitu maghrib berkumandang, dia mencari tempat berteduh, dia pengen buka puasa, kita kasih tuh luar biasa pahalanya. Termasuk nih sekarang yang danain donaturnya buat pengajian, insya Allah berkah rizkinya. Ini baru minuman doang nih, sama snack. Kalau banyak pakai nasi uduk gedean lagi pahalanya. Kalau nasi uduk pakai empal lagi, daging korban, bukan main. Wah, enak banget ini, masya Allah. Apalagi kalau Ramadan dikasih sate, luar biasa itu. Ini nikmatnya, ngasih kenikmatan, dia girang, itu pahala buat kita semua jamaah yang saya muliakan ya. Berikutnya, wasulhu bainal isnaini, mendamaikan dua orang yang sedang berselisih. Sulh, mendamaikan tuh. Ada teman kita, ada saudara kita yang sudah tidak enak, tidak bicara karena mungkin ada sesuatu yang dia simpan, dia dendam. Kita baikin hubungannya, kita perbaiki hubungannya. Itulah satu kemuliaan yang Allah berikan. Kenapa? Mendamaikan. Makanya kalau di masjid, ya ini kan sembahyang berjamaah, antar ketemu bersalaman, itu mendamaikan tuh. Nah kalau lagi marah, biasakan kan gini kan, sallallahu ala Muhammad sallallahu, gitu kan ya. Itu kalau ada yang kurang enak, salamin aja, jangan kabur, jangan bawa gede sama dia, gitu jangan salamin, gugur dosa kita. Dia nolak terserah dia, yang penting kita udah menjulurkan tangan, gitu aja udah. Kan ada orang kan yang dendam banget, ada ngomong gini, ngomong nih, karena udah marahnya sangat banget ngomong gini, gua sih kagak bakal baik katanya. Wah, gagal baik, 7 turunan kelamaan. 7 turunan kelamaan. Kita aja paling cuma 3 turunan yang tahu, betul enggak? Kita, betul enggak? Bapak kita sama kakek kita, bapaknya kakek kita udah enggak kenal. Ini 7 turun kelamaan. Enggak usah pakai 7 rendah, pokoknya begitu kita masih hidup. Kalau kita baik sesamanya, insya Allah banyak teman, banyak saudara, dimudahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan salah satu kan banyak teman banyak. Bapak saudara, orang kaya itu bukan orang yang banyak duitnya, banyak temannya. Duit banyak, rumah gede, mobil dari satu, ya enggak punya teman, miskin. Teman banyakin, musuh jangan. Kalau bisa kita musuh kurangin. Kalau bisa kagak ada, teman banyakin kita. So nanti akan diingat orang itu setelah wafat, teman kita yang banyak mengingat kepada kita. Makanya kalau lagi kita punya kekuasaan, jangan sombong, karena orang sombong bakal mati. Yang kaya mati, yang miskin mati, yang cakep mati, yang jelek mati, presiden mati, wali kota mati, gubernur mati, camat mati, lurah mati, RW, RT, Ustad, ya udah mati. Makanya banyakin teman, banyakin murid, banyakin kawan. Nggak selamanya kita hidup, Pak. Kalau kelamaan hidup nggak enak juga kita. Hidup kelamaan nggak enak. Umur udah 97, temen udah kagak ada, grup WA dihapus, udah guguran semua. Lu mau chatting sama siapa? Iya, kalau kayak beliau nih masih muda-mudanya, Ustaz Hasan bisa touring pakai moge ke Gunung Bunder sono. Nah, Yatis 97 ikut touring, ya Allah, kulit nyangkut. Mau mana urusannya? Makanya mumpung kita hidup, muliakan hidup ini. Saudara yang saya hormati, banyakin teman, perbaiki hubungan kita. Yang terakhir, wa ikramul jari wal yatimi, muliakanlah tetangga dan anak yatim. Ini muharam banyak
disebut banyak orang idul yatama katanya ya. Karena katanya begini, ama tetangga, ama anak yatim kudu sayang. Bahkan katanya begini dalam hadisnya, at-tuhibbu antalina qalbaka wa tudrika hajataka. Kata Nabi gini, wahai sahabatku, wahai umatku, maukah engkau dilembutkan hatimu, tenang hati kita, sehat, dan dikabulkan hajatmu? Mau ya Rasulullah. Apa yang pertama? Irhamil yatima, sayangin anak ya yatim. Wamsah ra'sahu, sapu kepala anak yatim. Makanya kalau ada yatim kita kasih rizki disapu tuh. Makanya ada namanya leban yatim kan, 10 Muharram kan, itu dipegang kepalanya tuh yatim. Itu katanya kita menyapu mendapatkan pahala sejumlah rambut yang tumbuh. Makanya saya bilang anak yatim, kalau pas barang yatim, kalau bisa rambut gondrong-gondrongin. Jadi banyak pahalanya. Wa in maka kasih makan dengan makanmu. Yalin qalbaka, kata maka akan lunak hatimu dan akan kabul hajatmu. Maka kalau pengen kita berkah, sama tetangga baik, sama tetangga sopan, sama tetangga lingkungan juga kita saling memberikan kebaikan. Tetangga kiri kan depan belakang itu tetangga kita. Makanya orang yang mulia, orang yang memuliakan tangganya dan memuliakan yatimnya, insya Allah berkah. Ada yatim, ada janda, iya gak? Ada yatim, janda. Yatim kita santunin, ya. Janda tua kita santunin. Janda muda, janda muda kawinin. Itu gurunya siapa itu? Halalin. Insya Allah berkah hidup kita. Kalau udah 7 ini kita kerjakan, apa kata Rasulullah? Fahris ala dzalika, lakukan dengan semangat hal itu semuanya. Jadi 7 perkara yang Jibril selalu menanti perbuatan kita. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga ilmu ini, hadis ini menjadi satu harapan, motivasi untuk banyak berbuat kebaikan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, dimurahkan rezeki kita, dimantapkan iman Islam kita, istiqomah dengan amal baik kita, dan Allah wafat dengan husnul khotimah. Hadhihi al-Fatihah.